Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut kasus pencemaran zat radioaktif cesium-137 naik penyidikan. Kasus itu kini masih ditangani Bareskrim Polri. Kasus itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan usai pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan temuan di lapangan. Pihak kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup masih mencari sumber pencemaran cesium-137. Terkait dengan penyelesaian kasus ini, dari sisi hukum, hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan, kata Hanif di Cikande pada hari Senin 13 Oktober 2025. Apa celah terbesar dalam sistem pengawasan impor logam bekas hingga zat radioaktif seperti cesium-137 bisa lolos masuk ke Indonesia? Seberapa besar ancaman kesehatan dan lingkungan dari paparan radiasi di Cikande jika dekontaminasi tidak dilakukan dengan tuntas? Dan apa langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah agar kasus serupa tak terulang lagi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan peneliti nuklir dan mahasiswa doktoral nuklir Engineering Institute of Science Tokyo, Bung Andika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait banyak pihak yang menilai kasus cemaran radioaktif cesium-137 di pusat industri di di Banten, maksud kami menunjukkan apakah ini pengawasan yang lemah terhadap impor logam bekas, dan menurut Anda di mana letak kegagalan utama sistem pengawasan ini? Apakah dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, atau di praktek di lapangannya menurut Anda, Bung? Ya, baik, terima kasih, Bang Anggi. Kalau dilihat dari kasus ini sebenarnya menarik ya, karena kita baru tahu ada isu kontaminasi ini justru bukan dari dalam negeri, melainkan ketika udang yang diekspor ke Amerika Serikat, yang dari Indonesia ini, setelah melalui detektor radiasi atau kita sebutnya Radiation Portal Monitor, RPM, di Amerika Serikat, mendeteksi adanya batch yang mengalami kontaminasi radioaktif berlebih. Jadi kalau misalkan di negara-negara dunia pertama, negara-negara maju, kalau ada produk ekspor yang maksudnya produk impor dari negara manapun, itu pasti akan melewati namanya radiation portal monitor itu. Itu untuk deteksi apakah ada kontaminasi radiasi atau tidak. Karena kan radiasi nuklir itu sendiri sering dipakai untuk apa namanya sterilisasi produk sebelum diekspor gitu. Nah, ketika kemudian di Amerika Serikat, US FDA, ibarat kata BPOM-nya Amerika Serikat mendeteksi, loh, kok ini ada batch yang berlebih ini, kontaminasi radiasinya. Memang tidak berbahaya, karena itu masih kontaminasinya jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh US FDA itu sendiri. Tetapi itu kan menunjukkan adanya anomali. Nah, baru dari situ di tracing, oh ternyata ini dari Indonesia. Dari Indonesia dari mana sumbernya? Dari kawasan Cikande di Serang itu. Nah, dari sana baru kemudian US FDA bekerja sama dengan Bapeten, kemudian mendeteksi di sana dan diketahuilah adanya kontaminasi radiasi itu. Nah, kemudian setelah penyelidikan, kan disebutkan ya bahwasanya itu tuh bukan dari Indonesia, itu pasti dari luar karena Indonesia tidak punya PLTN. Ya sebenarnya Indonesia punya reaktor nuklir. Cuma memang masalahnya adalah bahan yang disebut itu cesium-137 itu memang nggak mungkin tiba-tiba ada di situ aja. Itu pasti ada sumber kontaminasi dari satu tempat. Nah, ini kejadiannya mirip dengan yang nggak mirip-mirip banget sih, tapi ada satu fenomena yang mirip dengan yang terjadi di Goiânia di Brasil, yaitu ketika ada sumber cesium-137 yang tidak dibuang secara seharusnya, sesuai regulasi, kemudian dicuri oleh orang, diambil oleh orang yang tidak paham apa itu benda apa yang mereka ambil itu, sehingga menyebabkan kontaminasi radiasi yang besar sekali di pantai Goiânia. Yang sampai korban jiwanya saja yang berjatuhan itu harus dikubur di eh, apa kotak di peti mayat di yang memiliki proteksi radiasi cukup kuat gitu, supaya radiasi nggak nyebar kemana-mana gitu. Tapi yang di sini sih memang nggak selalu lanjut. Tapi masalahnya adalah sumbernya dari mana. Nah, kalau disebutkan kan diduga adalah dari Filipina, karena kan impor besi bekas dari Filipina itu sendiri.
Nah, kok bisa dari Filipina? Padahal Filipina itu sendiri kan nggak punya PLTN. Ya, masalahnya sumber cesium-137 nggak cuma dari PLTN, tapi juga bisa jadi dari sumber radiasi lain, misalkan untuk kamera gamma atau untuk alat untuk NDT, non-destructive test, itu biasa pakai sumber cesium. Masalahnya adalah ketika kemudian selesai usia pakainya, ketika dibuang, disposal, itu nggak sesuai regulasi. Bisa jadi di sana di nggak ada pengelolaan limbah radioaktif secara tepat, atau memang yang punyanya nggak mau membuangnya berdasarkan regulasi, kemudian diekspor sebagai besi bekas. Nah, orang sini kan nggak tahu. Ya udah dipakai saja, maksudnya diolah saja sebagai scrap metal, sebagai besi bekas, dilebur, diproses tanpa tahu bahwasannya itu mengandung kontaminasi. Nah, bagaimana bisa lolos? Bisa jadi memang karena tidak ada radiation portal monitor. Jadi impor scrap metal itu tidak dilewatkan dulu ke portal pemantau radiasi, sehingga nggak ketahuan dari bahwasannya logam bekas itu ada kontaminasi material radioaktif termasuk cesium-137. Jadi memang apakah ini koordinasi antar lembaga? Ya, boleh dibilang koordinasi antar lembaga kita di perkara impor ini memang nggak terlalu bagus lah ya, bisa kita katakan seperti itu. Nah, cuma masalahnya lagi, apakah badan pengawasnya itu Bapeten itu seharusnya melaksanakan pengawasannya dengan baik di seluruh perbatasan itu? Seharusnya ada, tetapi dengan kondisi badan pengawas yang ya katakanlah anggarannya kurang, SDM-nya juga terbatas sekali, sulit bagi mereka untuk bisa mengawasi semuanya. Apalagi komunikasi antar eh kementerian, bisa jadi komunikasi antar kementerian, apakah dengan saya nggak terlalu paham dengan kementerian mana, tapi yang jelas eh Bapeten itu sendiri nggak punya sumber daya yang cukup untuk bisa memastikan tidak ada satupun material radioaktif ilegal yang masuk ke sini. Termasuk radiation portal monitor kita di pelabuhan-pelabuhan itu bisa dikatakan kurang memadai. Jadi kejadian seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadi lolos. Karena memang RP, radiation portal monitor kita kurang memadai, dan pengawasan juga agak sulit dengan sumber daya manusia dan anggaran dari badan pengawas yang bisa dikatakan tidak memadai lah. Dan tadi yang telah Anda paparkan, apa potensi jangka panjang dari paparan radioaktif ini terhadap kesehatan pekerja serta masyarakat sekitar, dan bagaimana cara menilai tingkat risikonya secara ilmiah dan transparan, mengingat di berita juga beredar masyarakat di sekitar telah diungsikan juga pekerjanya diliburkan, Bu. Terkait dengan risiko radiasi, ini kembali lagi ke dosis ya. Ada sejenis kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwasannya, oh ada radiasi nuklir itu kemudian sudah pasti dikatakan berbahaya. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Karena kita hidup pun itu sudah kena radiasi. Karena kita kena radiasi dari mana? Yang utamanya dari tanah dan dari luar angkasa. Dari radiasi kosmik ada, dari tanah juga ada. Dari tanah itu gimana? Dari uranium dan thorium, dan dari radon itu. Dan itu ada secara alami di tanah, nggak bisa kita apa-apain. Bahkan di beberapa daerah, katakanlah di Mamuju, di Sulawesi Tengah itu mereka para penduduk di sana hidup dengan tingkat radiasi alam yang kurang lebih 6 sampai 18 kali lebih tinggi daripada di daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa gitu. Dan bisa dikatakan, bisa dilihat bahwasanya mereka juga nggak pernah kenapa-kenapa kan. Dan tingkat kankernya juga nggak lebih tinggi daripada warga katakanlah di Jawa atau gimana. Bahkan kalau kita lihat di India, atau di pantai timurnya di daerah Kerala, itu kan pasir di sana mengandung banyak thorium. Nah, thorium itu pasti memancarkan radiasi gamma. Dan sehingga paparan radiasi yang diterima warga Kerala itu kurang lebih kira-kira 30 sampai 70 kali lebih besar daripada warga yang tinggal di daerah India yang lain. Tapi kemudian kan apakah laju kankernya itu lebih tinggi daripada yang lain? Enggak juga, normal-normal saja. Jadi apakah berbahaya atau tidak? Itu memang tergantung dari radiasinya, dari dosis radiasinya. Nah, kalau cesium-137 sendiri, itu merupakan radioisotop pemancar radiasi gamma dengan energi puncak itu sekitar 662 kilo elektron volt. Itu bukan yang paling kuat, tapi dia itu cukup kuat untuk menembus berbagai material ya. Jadi ada beberapa jenis radiasi.
yang kalau radiasi gamma itu kalau misalkan tertelan itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau misalkan dari luar dan tapi masalahnya gini, dia daya tembusnya kuat. Mungkin dia nggak bisa daya ionisasi atau daya rusaknya dia nggak sekuat dua radiasi lain yang namanya alfa dan beta. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus kuat, potensi merusaknya juga bisa jadi lebih kuat kalau dosisnya lebih tinggi dari eksternal gitu. Nah, Kak, seberapa bahaya cesium 137? Nah, Kak, lagi-lagi bisa dikonversi dari perhitungan dosis. Nah, ini perhitungannya agak ribet, tapi kalau saya baca dari datanya, termasuk dari info beberapa rekan saya yang ikut dekontaminasi di sana. Di beberapa titik yang dosisnya rendah, itu mungkin sekitar 1 sampai 2 milisievert per jam. Nah, itu kalau misalkan orang mau bisa mendapatkan masalah kesehatan, seseorang kalau misalkan, katakanlah orang berada tinggal di daerah yang radiodosisnya sekitar 2 milisievert per jam. Itu kalau sebagai pembanding, itu tuh hampir sama dengan yang di dosis yang diterima kita manusia biasa selama setahun gitu dari alam. Tapi ini dapatnya dalam satu sejam gitu. Jadi jauh lebih besar sebenarnya. Cuma kalau misalkan kita tinggal di daerah radiasi yang memang dosisnya sekitar berapa tadi 2 milisievert per jam, itu kita perlu berdiam di sana selama 4 hari penuh untuk mendapatkan dosis sekitar 100 milisievert, yang itu meningkatkan risiko kanker sebesar 0,5%. Apakah besar? Sebenarnya sih enggak, karena kita hidup aja udah mendapatkan risiko kanker kurang lebih 20%. Tetapi ya sebaiknya jangan diambil risiko karena sekalipun kenaikannya rendah, ya sebaiknya kita main aman aja lah, nah, gitu. Nah, cuma memang ada beberapa titik lain yang sebagaimana yang disampaikan Menteri LH baru-baru ini, kalau nggak salah kemarin, itu ada yang dosisnya kalau saya konversi itu di sekitar 33 milisievert per jam. Nah, itu udah nggak normal. Itu kalau misalkan tinggal di sana kurang lebih sebulan aja, itu risiko kankernya udah lumayan naik. Mungkin nggak akan muncul dalam 1-2 tahun, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, jauh gitu. Cuma ya sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak berlama-lama di sana karena itu risikonya benar-benar jelas. Dan sebaiknya memang dihindari sampai di dekontaminasinya selesai. Apakah bisa didekontaminasi? Ya jelas bisa. Contohnya yang terjadi di Batan di Perumahan Batan Indah tahun 2020 kemarin. Itu kan sudah dikontaminasi setelah ada kasus apa namanya kepemilikan cesium ilegal itu. Tanah di depan kompleksnya berhasil dikontaminasi dan sekarang sudah aman lagi ditempati oleh masyarakat. Nah, Kak, sekali lagi yang mesti diperhatikan itu dosisnya seberapa. Bisa bahaya, bisa enggak. Dan tadi juga telah Anda paparkan, apakah ini artinya mencerminkan persoalan tata kelola limbah berbahaya di Indonesia yang belum tuntas? Tadi juga Anda sampaikan kekurangan sumber daya maupun alat atau tools. Lantas juga sejauh mana Hmm. lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada kasus ini? Nah, ini yang saya kira agak cukup rumit karena kalau misalkan ini memang sumber radiasinya itu bersumber dari luar Indonesia, ini berarti kan bentuk kelengahan dari perbatasan. Karena ini di pelabuhan itu tidak berhasil mendeteksi adanya kontaminasi bahan berbahaya di bahan bakar, bahan bakar, mohon maaf, bahan bekas, barang bekas yang diimpor masuk ke dalam negeri ini. Nah, apakah kemudian itu masuk ke tindakan hukum? Agak sulit karena memang sumbernya dari luar dan ketidaktersediaan peralatan yang memadai itu juga berkontribusi dalam masalah ini. Sehingga sulit untuk semudah itu bisa kita menunjuk katakanlah pengelola pabrikan itu salah atau importir salah. Belum tentu, mesti diselidiki dulu apakah ada prosedur yang dilewati oleh ini atau apakah justru di regulasinya sendiri, di hukum produk hukumnya sendiri itu tidak mensyaratkan katakanlah scrap metal atau barang-barang bekas seperti ini yang masuk ke dalam wilayah Indonesia untuk melewati radiation portal monitor itu. Kalau misalkan memang regulasinya tidak ada, wah berarti regulasinya yang mesti diperbaiki itu. Tapi bagaimana kalau tapi kan nggak mungkin semua pelabuhan memiliki itu. Nah, ini masalah lagi di resource kita yang kurang.
yang kita perlu perkuat lagi dari aspek apakah itu fasilitasnya maupun petugas proteksi radiasinya. Biasanya di kawasan-kawasan rentan radiasi pasti ada petugas proteksi radiasi. Cuma walau alam apakah selalu tersedia di situ atau enggak. Nah, ini yang mesti diperiksa gitu. Apakah kemudian kecuali kalau misalkan memang kasusnya seperti tahun 2020 di Tangerang Selatan yang mana memang itu tuh memiliki apa namanya bahan radioaktif secara ilegal orphan source harusnya sudah dilimbahkan ke pusat teknologi limbah radioaktif Batan tapi kemudian malah dipegang sendiri kemudian sampai kemudian dia lepas ke lingkungan. Nah itu berarti memang ada tindak kriminal di dalamnya. Tapi kalau misalkan semuanya bersumber dari ketidaktahuan, nah ini agak sulit untuk menunjuk ini apakah ada menunjukkan bahwasanya apakah ada tindak kriminal atau tidak. Karena apalagi sumbernya ini bersumber dari luar negeri dan yang impor pun sama sekali nggak paham tentang radiasi gitu. Dan menurut Anda, apa langkah strategis yang paling realistis untuk mencegah kejadian serupa? Apakah revisi regulasi, audit menyeluruh, rantai pasok logam bekas, atau peningkatan teknologi deteksi di pelabuhan yang tadi telah Anda paparkan karena kekurangan, atau yang juga sekarang sedang diusahakan adalah membangun tempat penyimpanan sementara cesium di lokasi yang ada radioaktifnya, Bu? Ya, kalau untuk penyimpanan tentang final disposal itu memang itu dulunya adalah tugas dari PT LR Batan, meskipun sekarang mungkin proses bisnisnya agak sedikit berubah dengan Batan dilebur ke dalam instansi baru. Cuma kalau untuk mencegahnya itu sendiri, yang jelas ini sudah menunjukkan ke publik bahwasanya proteksi apa namanya eh, proteksi terhadap peluang terjadinya kontaminasi radiasi dari sumber yang tidak seharusnya itu dari orphan source itu relatif kurang, baik dari apa apa saja yang harus diperiksa oleh eh, oleh radiation portal monitor, maksudnya apa saja yang harus lewat radiation portal monitor sebelum boleh masuk, ataukah dari ketersediaan radiation portal monitor sendiri yang bisa dikatakan relatif kurang, jadi nggak semua pelabuhan di kita itu punya RPM. Dan juga apa ya lembaga pengawas juga dengan kondisi sumber daya yang ada saat ini akan kesulitan untuk bisa apa namanya mengawasi peluang keluar masuknya sumber radiasi. Jadi kalau misalkan sumber radiasi yang resmi ya, misalkan kita butuh kamera gamma yang pakai cesium 137 atau kita butuh kobalt 60 untuk iradiasi, itu pasti selalu lewat badan pengawas. Jadi nggak bisa nggak harus kalau harus izin dulu lewat badan pengawas. Kalau dapat izin baru boleh impor. Dan pemegang lisensinya juga tunggal nggak boleh disebar kemana-mana. Dan kalau misalkan udah selesai itu pasti dilimbahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau di sini ke Direktorat Pengelola Fasilitas Ketenagaan Nukliran kalau saat ini. Nah, cuma masalahnya kalau itu sumbernya memang tidak terdata di Indonesia, sulit bagi badan pengawas untuk bisa mengetahuinya. Jadi kalau mau menyalahkan badan pengawas juga agak sulit karena ini agak-agak bukan 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 bagian dari kewenangan mereka. Maka di sini juga selain ketersediaan radiation portal monitor yang lebih memadai, sumber daya dari badan pengawas yang se- baiknya bisa ditingkatkan, juga kita perlu pengelolaan regulasi terkait dengan daerah perbatasan itu yang lebih apa namanya ya, yang koordinasinya itu lebih mudah antara badan pengawas dengan yang badan yang mengelola masalah impor ekspor di pelabuhan supaya tidak ada miskomunikasi dan potensi-potensi seperti ini bisa dicegah lah ya. Meskipun sebenarnya radiasi nuklir itu kadang-kadang suka dapat itu ya, suka dapat uh, kesan buruk karena mungkin orang juga nggak lebih banyak dapat informasi yang agak keliru dan kadang-kadang saya pikir juga
apa namanya, persepsi masyarakat terhadap radiasi itu bahayanya agak terlalu berlebihan dibandingkan realitas ilmiahnya. Tapi patut kita akui bahwasanya pengawasan terhadap radiasi itu, terhadap radiasi, maksudnya pengawasan terhadap sumber radiasi itu tetap diperlukan secara memadai supaya potensi-potensi bahaya bisa dihindari gitu. Ya. Jadi biarpun memang nggak bakalan langsung memberikan bahaya ke kita, tapi sebaiknya daripada kita kena masalah, sebaiknya dihindari. Apalagi kalau benar bahwasanya ada titik kontaminasi yang dosis radiasinya sangat tinggi itu memang sebaiknya jangan sampai ada orang yang tinggal di sana. Yang sampai 33 milisievert per jam itu, jangan sampai ada orang tinggal sana, jangan sampai ada orang mendekat ke sana sampai selesai dekontaminasi. Karena gimana? Karena gini lah, angka segitu itu lebih besar daripada angka kontaminasi di area dekat Chernobyl dan Fukushima Daiichi. Itu dua kota yang seringkali kena sentimen buruk karena kecelakaan PLTN, tapi itu aja sebenarnya nggak sebesar yang di situ dosis radiasinya. Untungnya area kontaminasi kan di sini cukup terlokalisir ya, jadi masih bisa ditangani dengan baik. Nah ini yang saya kira cukup patut diapresiasi. Koordinasi antar badan pengawas dengan pihak-pihak berwenang untuk dekontaminasi itu sangat cepat. Dan saat ini saya kira koordinasinya sudah lumayan bagus. Cuma memang untuk pengawasan, kalau misalkan dari luar ini, perkara izin perkara material radioaktif yang memiliki izin resmi, ya saya kira nggak ada terlalu masalah besar. Cuma memang yang potensi yang tidak resminya ini yang saya kira mesti kita lebih hati-hati dan lebih bisa memperkuat lagi, mulai dari ketersediaan radiation portal monitor, dari petugas proteksi radiasinya, juga koordinasi antar lembaganya terkait dengan potensi ini. Termasuk mungkin mungkin nggak ada salahnya untuk mengecek lagi apa saja yang seharusnya diperiksa dan apa saja yang nggak perlu diperiksa gitu. Ya, baik, Jazakallah Bung Andika untuk paparannya dan juga Hmm. pemaparannya terkait jejak maut cesium 137 di jantung industri Provinsi Banten ini. Mudah-mudahan memberikan pemaparan dan memberikan rasa aman bagi kita, khususnya juga masyarakat yang dekat dengan daerah radioaktif ini. Dan jazakallah sekali lagi Bung Andika untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.